Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menghadiri salah satu kegiatan bagian dari program Guru Penggerak, yaitu tentang diseminasi dan berbagi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi sebagai bahan pengetahuan bahwa adanya berbagi pemahaman dan diseminasi budaya positif ini adalah salah satu bagian dari tugas pendidikan guru penggerak. Kemudian kesepakatan diseminasi pada kesempatan kali ini, yang pertama, semua peserta berperan aktif dan hadir secara utuh. Artinya jangan hanya badan, jangan hanya raga saja, tetapi pikiran dan hati pun diharapkan hadir di acara diseminasi ini. Yang kedua, semua peserta bebas bertanya dan menyampaikan pendapatnya dalam setiap sesi. Yang ketiga, boleh makan, boleh minum. Yang keempat dan kelima masih kosong. Apabila yang tadi sudah disepakati atau ingin ditambahkan, mangga silahkan. Sementara yang saya tulis di sini adalah yang tiga ini. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sepakat? Sepakat, oke. Sudah kita sepakati. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Yang ketiga, mampu memahami perannya sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Bagaimana untuk tujuan pembelajarannya? Lanjut saja. Untuk agenda kita pada kesempatan kali ini, yang pertama pembukaan dan doa, yang kedua filosofi pendidikan menurut KHD, menurut Ki Hajar Dewantara, yang ketiga budaya positif dan kebajikan universal, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol dan restitusi, yang ketujuh segitiga restitusi, yang kedelapan kesimpulan dan penutup. Untuk mengawali kegiatan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada kali ini diberikan kelancaran, dimudahkan segala apapun, dan kemudian akhirnya kita bisa mengambil hikmah untuk peningkatan kompetensi kita sebagai guru. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang anak bukan tabula rasa, kertas kosong yang seenaknya bisa dicoret-coret oleh orang dewasa. Jadi kita sebagai guru hanya bertindak sebagai fasilitator, bertindak sebagai penuntun untuk mencapai kebahagiaannya, keselamatan setiap murid dengan potensi yang dimiliki oleh murid masing-masing. Barangkali kita sering mendengar semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada Ing Ngarso Suntulodo, yang kedua Ing Madya Mangun Karso, yang ketiga Tuturi Handayani. Bapak Ibu, kira-kira
Sejauh mana Bapak Ibu memahami apa itu Ingarso Sungtulodo, apa itu Ing Madia Mangunkarso, apa itu Tuturi Handayani. Istilahnya semboyan yang ketiga ini sering kita dengar, sering kita lihat, bahkan dari mulai kita kecil, dari SD kita sering mendengar kalimat Tuturi Handayani. Kira-kira apa itu Ibu, Bapak? Di depan menjadi teladan apa itu Ing Harso Sungtolodo, kemudian Ing Madia Mangunkarso. Kalau Tuturi Handayani di belakang mengambil menjadi pendukung. Jadi intinya Ing Harso Sungtolodo, kita sebagai guru, sebagai pendidik, bahwa kita harus menjadi contoh teladan bagi murid-murid kita. Kalau Ing Madia Mangunkarso, kita memberi inspirasi, memberikan motivasi agar potensi-potensi yang dimiliki murid senantiasa berkembang. Kemudian Tuturi Handayani, setelah murid mempunyai kapasitas dan kapabilitas, artinya potensinya berkembang, kita sebagai guru hanya bertindak sebagai pendukung saja. Jangan meremehkan murid, jangan menganggap enteng kemampuan murid. Jadi kiranya hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, budaya positif, apa itu budaya positif? Di sini saya menuliskan bahwa budaya positif itu adalah budaya kegiatan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal. Jadi keyakinan yang umum yang diterapkan di sekolah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi budaya positif itu adalah kegiatan perwujudan yang awalnya dari disiplin positif yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian nilai-nilai kebajikan seperti implementasi kurikulum merdeka seperti kenalan kritis, gotong royong, itu termasuk salah satu dari kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Di sini saya akan memaparkan bahwa nilai-nilai kebajikan menurut Indonesian Heritage Foundation 9 pilar karakter. Yang pertama, bahwa cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian tujuan budaya positif. Tujuan budaya positif menurut standar pendidikan nasional bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi budaya positif itu bukan hanya terjadi pada skup lingkungan murid saja, tapi budaya positif ini harus terjadi di semua elemen atau semua warga sekolah harus terlibat dalam perwujudan budaya positif ini. Kemudian sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jika melihat dari
perkataan dari Ki Hajar Dewantara ini bahwa sekolah adalah tempat untuk bercocok tanam. Jadi kita sebagai guru hanya bertindak sebagai seorang petani yang istilahnya mengurus atau istilahnya apa, merawat agar yang tanaman itu menjadi istilahnya menjadi bagus, menjadi yang akhirnya pun hasil panennya bisa istilahnya mencapai sesuai keinginan. Jadi seperti itu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, bahwa antara pengajaran dan pendidikan itu merupakan sesuatu hal yang berbeda. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Jadi tidak sama antara pengajaran dan pendidikan. Jadi pendidikan maknanya lebih umum. Kalau pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran hanya mentransfer ilmu. Jadi lamun ngajar kan ibu bapak ngajarkeun mah cukup istilahnya disebut transfer ilmu, kita menerangkan itu disebut mengajar. Tapi mendidik lebih daripada itu. Jadi kita harus memberi contoh, kita harus sebagai menjadi teladan gitu. Jadi pendidikan maknanya lebih umum daripada pengajaran. Jadi tidak bisa disamakan antara pengajaran dan pendidikan. Kemudian penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Tentunya untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita melakukan atau melaksanakan pendidikan itu harus berpusat pada murid. Jadi istilahnya student center gitu. Kalau saya keseringan metode ceramah, bahwa metode ceramah itu kan termasuk teacher center gitu. Jadi berpusat pada guru. Akhirnya seperti tadi bahwa setiap potensi anak itu berbeda-beda, setiap keinginan atau kebutuhan anak itu berbeda-beda, sehingga perlu adanya pembelajaran diferensiasi. Jadi kalau kita sistem pembelajaran yang kita pegang itu teacher center, yang akhirnya mungkin bisa saja tidak semua murid akan memahami dan akan menerima pengajaran atau pendidikan yang kita berikan. Jadi hubungan kita dengan budaya positif di sekolah ini adalah kita sebagai guru memiliki peran, memiliki nilai, memiliki memiliki sebuah pion bahwa kita itu harus menjadi sebagai pelopor menciptakan budaya lingkungan di sekolah. Hal ini didukung dengan kita yang harus memiliki tadi nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Selanjutnya timbul sebuah pertanyaan, bagaimana cara mewujudkan budaya positif di sekolah? Kira-kira Bapak Ibu setelah memahami apa itu budaya positif, apa itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, timbul sebuah pertanyaan, bagaimana cara mewujudkan budaya positif di sekolah? Kira-kira apa jawabannya Ibu? Silahkan, barangkali ada yang mau bisa menjawab. Bagaimana cara mewujudkan budaya positif di sekolah? Ya, terus? Benar? Tidak menyuruh tapi mengajak. Seperti tadi ya Bu ya, bahwa kita itu hanya menuntun bukan menuntut. Untuk jawabannya saya simpulkan, yang pertama kita harus menerapkan disiplin positif. Yang kedua, kita harus memahami kebutuhan dasar murid. Yang ketiga, kita harus memahami motivasi perilaku murid. Yang keempat, membuat keyakinan sekolah atau membuat keyakinan kelas. Mungkin untuk membuat keyakinan kita sudah menjalankan ya Bu ya, di kelas masing-masing. Yang selanjutnya kita harus menerapkan posisi kontrol restitusi.
Yang terakhir, kita harus menerapkan segitiga restitusi. Tadi bahwa kita ingin mewujudkan budaya positif di sekolah adalah kita harus menetapkan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplina, yang berartinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel atau murid atau pengikut. Sehingga untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus memahami betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri sendiri, kalau motivasi ekstrinsik dari luar dalam diri. Kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam berperilaku, manusia itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, minum, tidur, kemudian tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, pengakuan, dan kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi yang dikhawatirkan kita itu tadi, bahwa semua manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan beberapa dasar yang tadi, lamun cara nanti positif. Bahkan ketika tidak ada cara positif, manusia akan memenuhi kebutuhannya dengan cara negatif. Yang dikhawatirkan oleh kita ini, jadi pembiasaan nilai positif tidak jalan atau istilahnya akan kalah dengan nilai yang negatif. Kita contohkan seperti kebanyakan yang melakukan tindakan kriminal. Yang banyak melakukan tindakan kriminal diantaranya bukan karena dasar dari sifatnya yang buruk, tetapi banyak yang terjadi karena adanya keterpaksaan. Istilahnya tidak mempunyai pekerjaan, susah mendapatkan uang, sehingga yang tadi dari pemenuhan kebutuhannya tidak terpenuhi, tidak bisa dengan jalan positif, kemudian nekat untuk melaksanakan atau memenuhi kebutuhannya dengan cara yang negatif. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol. Semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Jelas ya Bu ya? Jadi setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada tujuan, walaupun tujuannya itu kecil atau tujuannya itu mendasar. Begitu pula dengan perilaku siswa, begitu juga dengan perilaku murid. Menurut Jan Gassen dalam bukunya Restrukturing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita sepakati bahwa yang kita inginkan adalah motivasi yang ketiga.
Betul kan Bapak Ibu ya? Jadi seorang anak berperilaku baik, seorang anak belajar dengan baik, seorang anak melakukan hal positif, kita menginginkan bahwa murid tersebut atau anak tersebut menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi berdasarkan kesadaran gitu Bu ya. Berbeda kalau dengan nomor 1 dengan nomor 2. Kalau nomor 1 memang di kita, murid-murid di kita ada anak itu nurut atau melakukan kebiasaan positif itu karena takut dihukum atau menghindari ketidaknyamanan, asyik dihukum ke bapak ibu guru sehingga turut. Yang kedua, atau mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan dari orang lain, seperti istilahnya untuk kelas 2 masuk sesuai waktunya, kemudian istilahnya memberikan tugas segera dikerjakan akan diberikan bintang. Mungkin saja jadi perilaku yang terjadi di sekolah kita, kiranya yang ketiga motivasi ini ada gitu. Jadi ada yang karena siap dihukum, yang kedua karena ingin nilai, ingin jadi juara, yang ketiga ingin menjadi atau meyakini nilai-nilai yang baik menurut dirinya sendiri atau berdasarkan kesadaran. Jadi yang baik itu Ibu motivasi yang ketiga. Yang pertama, yang kedua itu istilahnya bukan tidak baik. Seharusnya kita menanamkan nilai-nilai atau motivasi anak itu harus menurut nomor 3. Beda lagi ya Ibu dengan kelas 1 kelas 2. Kelas 1 kelas 2 perlu dihuapan. Jadi istilahnya silahkan istilahnya kerjakan, nanti Ibu kasih nilai, biasa seperti itu. Jadi kelas 1 dan kelas 2 kiranya menurut saya untuk pemberian penghargaan itu merupakan tindakan yang sudah efektif kalau menurut saya. Beda lagi dengan kelas 4, kelas 5, kelas 6. Seharusnya kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu bertindak melakukan hal yang positif harus berdasarkan kemauannya atau kesadarannya menurut keyakinan, nilai-nilai keyakinan yang mereka percaya. Kemudian berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga, Ibu. Jadi penerapan disiplin di kita itu harus berdasarkan motivasi yang ketiga. Bukan karena murid itu takut diancam, takut dihukum, atau ingin diberi penghargaan. Jadi penerapan disiplin positif di sekolah itu harus berdasarkan motivasi yang ketiga, menurut nilai-nilai kepercayaan yang mereka yakini. Jadi murid melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Memang ya Bu, sulit ya Bu. Jadi intinya kita sedang berproses gitu. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru senantiasa berproses untuk menciptakan atau mewujudkan murid yang mempunyai karakter internal. Artinya murid mempunyai kesadaran tentang kebiasaan atau melakukan hal-hal yang positif. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Kita bisa sepakat Ibu, contohnya semacam gini Bu. Kalau saya sebagai murid istilahnya seanusiaeun ke abdi terus tapi bisa jadi ketika tidak hadir saya paling sana hayu urang anu gitu kan. Jadi murid bertindak istilahnya seperti keluar kelas bukan pada jam waktunya karena motivasinya sieun ku Pak Insan gitu. Yang kedua, atau mungkin istilahnya adanya penghargaan, ada si ibu oge tara mere deui bintang, tara beunteun ieu geus leha-leha ngerjakeun tugasna gitu. Jadi motivasi anak yang tadi istilahnya tidak akan berjangka lama. Jadi intinya tidak akan bertahan lama. Ketika tidak adanya hukuman atau tidak adanya penghargaan, mungkin murid tidak akan melakukan pembiasaan positif tersebut gitu. Berbeda lagi dengan motivasi yang ketiga tadi, bahwa motivasi yang ketiga akan berjangka lama, soalnya kan itu berasal dari motivasi internal. Jadi motivasi intrinsik. Jadi berdasarkan atas kepercayaan dirinya atau keyakinan nilai-nilai yang diyakini oleh mereka. Jadi tidak mau cek orang mah diseboga lelengeran, namun cek ukuran agama bagus mumayyiz, bisa ngabedakeun mana yang baik, mana yang benar gitu. Jadi itu kudu dititah deui, geus mandiri gitu.
Nah, hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Sepakat ya Bapak Ibu ya, bahwa disiplin itu ya, disiplin itu kalau kita mengartikan bahwa disiplin itu terkait dengan aturan, ya kan Bu ya. Kamu tuh harus disiplin karena aturan sekolah, harus memakai sepatu, harus memakai seragam. Menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa disiplin diri itu sama dengan motivasi yang ketiga tadi, bahwa siswa mempunyai keyakinan atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Jadi seperti itu, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri, bukan orang lain. Ibu, kalau saya menyuruh ibu bapak mengepalkan tangan, jangan sampai lepas walaupun orang lain coba membuka. Kira-kiranya bagaimana sikap bapak ibu? Tentu akan mempertahankan kan? Akan mempertahankan, tidak akan tidak akan membukanya, walaupun memang nantinya orang lain lebih kuat dari kita membukanya bisa gitu kan, tapi internal istilahnya ada keyakinan atau keinginan yang timbul dari dalam diri kita bahwa kita jangan membuka kepala tangan kita. Jadi intinya hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Walaupun orang lain memberikan motivasi, terkadang kan ini kita Bu, seorang anak bermasalah, kemudian kita berikan nasihat-nasihat, kadang-kadang ayah nurut gitu ya. Jadi pada akhirnya yang bertindak penuh, yang mempunyai peran itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Walaupun motivasinya itu datang dari istilahnya dari guru, dari rekan sejawat yang dia percaya atau yang dekat dengan dia, tapi kalau dirinya tidak meyakini bahwa nilai tersebut adalah baik, maka seorang murid tersebut tidak akan berubah menjadi baik. Seperti itu ya Bu ya. Jadi hal-hal teknis dan mekanis seperti ini mungkin kita sudah menerapkan, cuman kita tidak tahu apa itu istilahnya, apa itu teorinya gitu. Jadi kan semacam tadi bahwa kita menanamkan nilai-nilai kedisiplinan atau menanamkan budaya-budaya positif di sekolah gitu. Ternyata di sekolah kita sudah, cuman kita tidak tahu bahwa itu berdasarkan motivasi apa gitu. Walaupun tadi kelas 1, kelas 2 memang cara yang paling efektif itu adalah tadi memberikan penghargaan, memberi bintang gitu kan, memberikan pujian. Oh bagus anak-anak, walaupun anak-anak kita istilahnya kalau berdasarkan pencapaian kompetensi tidak mencapai kompetensi, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah tadi sempat dibahas bahwa dari kita sudah melakukan ini, sudah melakukan keyakinan kelas atau membuat keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah adalah nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan yang umum yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi bukan dari sepihak, bukan kita yang membuat kesepakatan, tapi semua warga sekolah, baik murid, baik pemangku kebijakan, stakeholder, kepala sekolah, ataupun kita sebagai guru. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, sehingga seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya atau motivasi intrinsik daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah lebih efektif untuk kita lakukan dalam penanaman budaya positif di sekolah. Jadi kalau kita sepakati, Bu, biasanya kalau kita sudah sepakati, kita akan merasa atau kita akan timbul kesadaran dalam diri kita untuk melakukan itu, sebab hal tersebut telah ada dalam kesepakatan. Seperti kita sepakat bahwa di sekolah itu masuk jam 7, kemudian walaupun tidak ada kepala sekolah, walaupun tidak ada atasan, bahwa tugas kita hanya sebagai istilahnya tugas kita sebagai guru yang harus menjadi contoh, menjadi teladan, sehingga kita tetap datang ke sekolah itu jam 7. Jadi semacam yang telah kita lakukan ini, gitu kan. Jadi walaupun istilahnya kepala sekolah PLT memegang 3 sekolah, kemudian hari ini di sini, hari ini di sana, kemudian dari kita istilahnya ada jadwal, intinya
Tapi kita datang ke sekolah jam 7 itu bukan karena atasan, bukan karena kepala sekolah, tapi berdasarkan keyakinan motivasi intrinsik yang kita punya, bahwa ini adalah keyakinan sekolah, keyakinan apa istilahnya yang telah kita sepakati. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Dapat dipahami Bapak Ibu? Terlalu cepat? Nah, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin menyampaikan umpan balik? Mohon izin minum dulu Bapak Ibu, silakan, boleh makan, boleh minum, boleh keluar. Barangkali mau ke, ya silakan. Bapak Ibu, cara untuk membuat keyakinan kelas mungkin ya tadilah kita sudah membuat, sudah menjalankannya, jadi tidak perlu apa istilahnya, tidak perlu diuraikan. Mungkin ini bagian dari apa, bagian dari bahan bahan pengetahuan yang lain, bahan wawasan bagi Bapak Ibu. Membuat keyakinan kelas itu bahwa sifat keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut saja Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini saya pernah apa istilahnya saya buat dalam bentuk keyakinan sekolah yang saya upload dalam tugas di LMS. Di LMS itu ini Ibu, ini gambarnya itu full, tapi ini sepotong kayaknya. Keyakinan sekolah SDN Sukasukur, semacam rasa hormat, menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati ibu tua. Berbeda dengan peraturan ya Bu. Peraturan itu lebih konkret, lebih rinci. Jadi kalau istilahnya peraturan itu kalian wajib menghormati guru, itu kan peraturan. Beda dengan keyakinan menghormati guru. Jadi masih umum, masih abstrak. Lanjut saja Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Dia dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Jadi dalam menghadapi setiap permasalahan di antara murid, guru atau seseorang mempunyai apa istilahnya bertindak atas dari 5 kontrol ini Bu. Jadi ada yang istilahnya ada yang bertindak sebagai penghukum, ada yang bertindak sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang bertindak sebagai teman, ada yang bertindak sebagai pemantau dan manajer. Dicatat seperti ini Bu. Seperti ada anak yang kesiangan. Kalau tindakan seorang guru adalah penghukum, setiap ada istilahnya anak yang kesiangan, pasti guru tersebut akan berbicara gini, keberangan lari di lapangan 20 balikan. Nah itu 20 keliling. Ternyata guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, ada guru yang bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Ada anak yang kesiangan.
kamu mah kasihangan wae teu karunya ka ibu, ke ibu anu ditegurna ku ibu kepsek. Nah jadi si anak itu akan merasa bersalah, oh saya telah menyakiti guru, saya telah membuat istilahnya apa, akan mengecewakan guru. Jadi itu guru yang bertindak dalam posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada yang bertindak sebagai teman, dia rumah wae kabalan gitu kan. Kamar wae keberangan wae, susah. Nah gitu kan. Saya guru dan gitu kan. Ada yang keempat pemantau biasanya diiringi dengan data, ada akurasi model gini bu, kayak kasihangan, kurang ditanya terang itu maksudnya jam sabaraha, kemudian nggak jawab jam 7 bu, ada jam 7 pak, kemudian kurang dikikir satu nanti, lamun ayeuna kasihangan terang konsekuensinya. Terang bu, lamun ayeuna kasihangan, oke, istirahat, ulah istirahat sesuai dengan istilahnya keterlambatan. Mode ayeuna terlambat 15 menit, jadi istirahat, ulah keluar, melanjutkan yang ketertinggalan 15 menit itu di kelas, ulah istirahat. Itu pemantau. Yang kelima sebagai manajer bu. Nah, dari kelima posisi kontrol ini kita diharapkan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di antara murid itu harus dengan sikap manajer. Jadi manajer itu sebagai model gini bu, seperti dia. Manajer mah anak yang kasihangan ditanya heula ku urang tuh, kunaon kasihangan gitu. Ya, kemudian ke urang ditanya, oh biasa teu saupamina kita kasihangan di kira-kira naon anu bade dilakukeun, namun jama kasihangan juga ada kaberangan alarmna pae, masa alarmna di 10 atau gitu, atau alarmna istilahnya teu aya atau miwarakan ka ibu ka bapak gitu. Jadi kita mencari solusi bersama-sama sehingga menimbulkan apa istilahnya kesadaran untuk murid ya, jadi lebih bukannya gitu kan. Jadi istilahnya isukan wal kaberangan itu kulantaran oh sadar saya itu salah gitu. Tapi dengan cara kita atau pola kita yang baik gitu. Seperti tadi menanyakan kalau istilah di segitiga restitusi nanti dibahas di depan, ada istilahnya validasi tindakan, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ini adalah kolom cara membedakan kita termasuk apa istilahnya tadi dari teori 5 posisi kontrol yang tadi. Ini perbedaannya, contoh seperti guru berbuat. Kalau posisi kontrol penghukum ya indikasinya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir gitu. Itu termasuk penghukum. Lalu keberangan wae gitu kan, udah tadi gitu ya. Nadana biasana keras gitu ya. Nadana itu biasana tarik gitu. Lalu tukang hukum, nah biasanya nadana itu tarik. Terus membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Upami temanmu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Mereka tadi bu, upami membuat orang merasa bersalah mah kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak gitu ya. Upami teman mah lakukan untuk bapak ibu ya, sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Maksudnya gini, seperti tadi yang anu kasihangan gitu ya. Kudu istilahnya sing solid atau sing dia model ayeuna asup jam 7 gitu kan. Jadi kumaha orang berkomunikasi dengan teman gitu kan. Nah, kemudian akhirnya pemantau mah apa peraturannya gitu kan. Pada tadi aya data, aya akurasi, aya ukuran, aya hitungan. Apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang gitu kan. Itu contohnya. Kemudian posisi manajer, kontrol diri manajer. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Udah ayeuna kieu. Seperti kasihangan tadi, apakah kasihangan itu saya atau nabi?
pasti kan murid bakal ngajawab gitu kan. Sependapat ente bahwa asumnya dulu jam 7 gitu kan ya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini Ibu adalah gambaran segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas, berada di bawah di Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian setelah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tujuan restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Paham Bu? Biasa dipahami ya. Anu tadi ku Abi dipaparkan di awal, itu hanya beberapa bagian gitu ya Bu, istilahnya terus dirangkum gitu. Upami anak istilah dilengkapan di situ kami jadi kuantasnya. Jadi kesimpulan dari diseminasi kita pada kesempatan kali ini, sekolah merupakan sebuah lingkungan pendidikan di mana proses interaksi antara warga sekolah dalam proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik jika semua warga sekolah secara aktif, kolaboratif, serta konsisten menciptakan budaya positif, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sehingga dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Sebelum dilanjutkan, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Jadi tadi kita harus menjadi posisi control manager. Kalau ada masalah, kita harus melakukan istilahnya tadi segitiga restitusi. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan bertanya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama? Betul atau salah? Betul atau salah? Salah. Jawabannya adalah iya, benar, salah. Kemudian lagi Bapak Ibu, keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul apa salah? Betul? Betul. Hebat sekali Bapak Ibu. Kemudian, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ini diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Menggunakan helm. Jadi nilai kebajikan atau jika maksudnya gini, kalau ini berbentuk peraturan, kalau di sana harus dibuat keyakinan. Kira-kiranya bahasanya redaksinya seperti apa? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Intinya apa nilainya? Kita belum bicara nilai. Untuk keselamatan. Itu. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilainya apa? Tidak sopan, atau istilahnya kalau dibuat dalam keyakinan itu jadi seperti apa? Sopan,
Pantun, betul. Terus membuang sampah pada tempatnya. Menjaga lingkungan jadi bersih dan sehat. Ini jawabannya Bapak Ibu. Menggunakan helm saat mengendarai motor adalah kesalahan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, selalu bersikap positif atau hormat, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita telah selesai melaksanakan berbagi pemahaman tentang budaya positif. Diseminasi ini kita tutup saja dengan mengucapkan hamd bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, barangkali ada yang penasaran, istilahnya ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin memberikan umpan balik, silakan. Oke Ibu, barusan kita contoh tentang segitiga restitusi. Oke, kita cari ya Ibu segitiga restitusi, atau gini aja kita membuat nanti kita nanti kita presentasikan. Untuk kasusnya apa contohnya? Kira-kira pelanggaran yang sering atau istilahnya anak yang tidak sesuai dengan harapan di sekolah kita apa? Membuang sampah. Oke, membuang sampah. Tadi tahapan di segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu Ibu ini seperti kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi intinya justru yang melakukan pelanggaran itu atau yang melakukan kesalahan itu identitasnya gagal. Jadi adanya stabil identitas itu yang tadinya identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi anak itu naon ngomong bahasa orang nama Ibu. Jadi anak itu tidak setengah kalongan gitu. Jadi lamun ayeuna kasok aya anak teh merasa bersalah terus urang bersalah. Jadi kayak itu teh kreatif gitu kan. Jadi tetap Ibu, walaupun istilahnya anak itu salah, tapi kita bertugas harus sebagai berubah identitas. Kalau istilahnya tadi kan biasanya kalau berbuat salah itu kan biasanya mendapat cemooh atau apa, tapi kita sebagai guru harus mengembalikan identitas anak tersebut. Jadi lamun pede kudu aya deui pedena gitu. Terus berbuat salah teh kurang kieu kan wajar, salah mah sadayana jelema oge pasti pernah membuat kesalahan, sehingga anak teh akan muncul rasa percaya diri gitu kan. Jadi tengah rasa minder gitu kan. Jadi ulah sampai anak teh ketika aya permasalahan teh anak teh jadi minder, jadi terpuruk gitu, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan. Kan itu udah gitu kan. Jadi lamun cek urang mah betul. Jadi diangkat heula ku urang teh. Walaupun memang salah tapi ku urang kudu diangkat, kudu dinuna nenek gitu ku urang teh. Bapak Ibu, karena enak contohnya seperti tadi membuang sampah sembarangan. Katingali ku urang si anu ngobrol sampah teh. Ya tadi pertanyaan-pertanyaannya kan terus disampaikan. Contoh, ayat yang anak ngobrol sampah. Kira-kira yang pertama menstabilkan identitas rumah orang kalau di rumah. Jadi harus juga lah kurang teh. Nah salah tuh membuang sampah gitu kan. Salah kayak jawabnya teh. Dikonfirmasi ke orang, divalidasi tindakan. Ayeuna memang salah gitu kan, tapi mutia sama gitu kan. Di ayeuna urang teh kudu robah, ulah bikin sampah sembarangan, bikin sampah teh sampah gitu.
Terus orang menanyakan keyakinan di akhir nanti, nah menjaga lingkungan saya, kemudian mau ngajak saya, tanggung jawab sadayana, gitu. Sehingga akhir nanti akan berperilaku anaknya berdasarkan keyakinan sendiri, gitu. Bukan berdasarkan atas ilmu guru atau ingin mendapatkan pujian. Nah ini adalah segitiga resolusi ini adalah cara menurut saya pribadi, cara yang efektif untuk menangani masalah-masalah yang ada pada murid-murid kita. Seperti kemarin saya telah melakukan beberapa praktik ketika ada anak-anak atau murid yang melakukan kesalahan. Ternyata dengan adanya segitiga resolusi ini, seorang anak istilahnya cara ini paling efektif. Seorang anak benar ubah nanti, jadi menuju ke arah yang lebih baik nanti benar. Sehingga kita harus semakin memahami ya, tadi misalnya identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian di pada tingkatan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang menjadi seperti apa? Kebayang lagunya. Ini sebagian dari segitiga sisi ini telah kita laksanakan, cuma tinggal dilengkapan lain gitu. Karena dilengkapi kurang, seharusnya orangnya osok gitu kan. Udah akhirnya, bagus soalnya tadi itu bentuknya itu menstabilkan identitas. Jadi walaupun anak salah, tapi tetap kurang di mana gitu. Jadi jangan sampai kepercayaan itu gitu, akhirnya terpuruk, bukan jadi baik malah tambah parah gitu. Nah kebanyakan atau istilahnya di mode ayeuna mah kieu Bu, di zaman ayeuna mah cara didik budak ulah seperti zaman baheula gitu. Dan budak ayeuna berbeda kebutuhan lamun cek ayeuna Ki Hajar Dewantara apa aya kodrat alam, kodrat zaman gitu. Jadi ketika kita sebagai guru harus menjadi ulah-ulah sami jeung baheula gitu. Nu baheula mah budak baheula mah cukup upamali gitu kan, narurut gitu. Tapi kan kodrat zaman ayeuna atau kodrat alam ayeuna anak-anaknya berbeda. Pamali geus mental gitu. Sehingga kurang boleh dipakai pola lama gitu. Harus pola yang baru gitu. Yang disesuaikan dengan kebutuhan tadi. Tadi kebutuhan muridnya kan aya naon Bu, aya 5 ya. Aya 5 satu kebutuhan nanti aya kebutuhan survival, kebutuhan kebebasan, kesenangan, cinta, diterima, kasih sayang, dan terakhir paling itu kebutuhan itu terakhir itu dari itu kebebasan, kesenangan, kebebasan, diterima, disayangi, cinta, survival, atasnya ada saya 5. Ada lagi Ibu, Bapak? Ada lagi yang ingin disampaikan atau disampaikan? Kesepakatan sama keyakinan itu sama Ibu. Kesepakatan sama keyakinan itu sama. Jadi dibuat berdasarkan. Jadi keyakinan itu kan dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi kesepakatan dengan keyakinan itu sama. Pembuatan nama disebut kesepakatan pas sudah deal gitu. Jadi urusan itu mah secara gitu. Jadi ini hanya apa ya? Kalau saya menyebutkan berbagi pemahaman, Ibu Bapak sudah paham, cuman istilahnya apa gitu. Sudah melaksanakan kan, kalau seperti Bu Desi bagus soleh gitu kan. Ada kalimat dasar itu menstabilkan identitas, tapi merenang atau ngalengkapan. Biasanya cekap bagus soalnya kayak gitu atau cukup kayaknya. Kayak tapi handai kurang terpali sih dengan ayatnya terlepas atau nanti terus keyakinan orang karena sih atau sudah balik menjaga kebersihan bersama atau gitu kan sesuai itu di keyakinan kelas kayak anak akan sadar nya itu renang. Jadi ternyata ini adalah menemukan kenali gitu. Jadi praktek nama atos kan istilah nanti gitu dah. Katun berenang sakuda sakadina kakirangan nanti kurang kata. Abdi lagi sami Ibu Bapak
komo abdi mah gitu kan terkesan galak gitu di barudak teh gitu. Tapi hikmahnya mengikuti program guru penggerak ini, jadi saya lebih memahami apa itu restitusi, apa itu posisi kontrol, gitu, bahwa guru seharusnya harus menjadi sebagai manajer, gitu kan, bukan sebagai penghukum. Jadi alhamdulillah, jadi hikmah anu biasa diambil, abdi jadinya guru penggerak. Jika saat itu wae Bapak Ibu atau nuhun kasaya biarna, mudah-mudahan Allah jatuh amal kasaya Bapak Ibu sebagai amal soleh anu janten ke sampun jaga di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu. Bapak Ibu, iya kanggo bahan naonnya, kanggo lebih jelas gitu kalau saksikan videonya. Bu dan Bapak Guru hebat, dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah Mungkin Bapak Ibu itu saja. Untuk selanjutnya silahkan kembali atau melanjutkan aktivitas masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu.